Teh. Teh menarik sih ya. Oke, menarik. Berarti kalau gitu udah mulai sekarang juga sih. Lah, ditinggal. Mik, kemana Mik? Oke, jadi itu guys ya. Ternyata abis ngomongin teh nyari kacamata dulu gitu kan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Karena ini, tapi nggak tahu deh ini mantul atau nggak, apa kalian nggak suka ngelihat aku pakai kacamata, jadi aku pakai yang kayak ala-ala lagi liburan aja juga nggak apa-apa lah ya. Iya, kadang Oke. gue bingung dia pakai kacamata, gue buat apa? Karena kalau ngobrol sama kita nggak pakai kacamata juga sih, gengs. Apa itu hanyalah fashion belaka? Atau Nah, apakah ini sebuah konspirasi dari kami Kayla? Nah, ini itu gue minus episode-nya. ini minus beneran, tapi banyak banget tahu yang nanyain aku pakai kacamata apa. Ini dari Jyoti Eyewear. Waduh, ini ngomong-ngomong kayak gitu, emang ada yang percaya? Ya nanti bisa dicek sih. Tapi teman-teman brand yang punya apa namanya berbagai macam style kacamata, boleh deh sambil aku coba-coba. Tapi emang kalau kacamata sehari-hari ada yang ini, Mik, kayak gonta-ganti gitu. Kacamata sehari-hari ya maksudnya ya? Sebenarnya sehari-hari banget enggak sih? Ini Cuma bukan yang apa, kalau misalnya kacamata hitam gue tahu. Maksudnya mm, gue ngeliat lah perempuan gonta-ganti kacamata gitu ya, kan. Fashion ada yang bentuknya ada kayak ya, runcinya, ada yang besar aja, ada yang benar. kecil gitu kan. Benar. Heeh. Kalau kacamata Kalau sehari-hari kan nggak pernah ganti sih gue liatnya. sehari-hari kayaknya enggak. Setahu aku sih enggak juga. Tapi mungkin kalau ada orang yang mungkin lebih mampu dan mau mau cocokin sama fashion apa pakaian atributnya di hari itu, mungkin ada ya beberapa pilihan koleksi kayak gitu. Ya, aku itu yang aku perhatiin sih. Atau enggak ya cari kacamatanya yang dia sifatnya kayak universitas kan ya. Universal. Jadi dia kayak warnanya tuh masuk ke semua tone pakaian yang kita pakai. Mungkin kayak hitam gitu ya. Iya, Atau hitam, mungkin warna abu-abu, abu-abu. yang kayak emas, silver, gold, yang kayak Wah, gitu-gitu, bahaya rose tuh kalau emas gold. silver kan laki-laki kita nggak boleh pakai ya. Iya, Itu warnanya warna aja, doang sih, warna warnanya doang ya. ada, Warna doang. warnanya aja. Atau yang kayak agak-agak, ini kan kayak apa ya? Bukan kaca sih, apa Enggak sih plastik bahasanya? itu. Oh ini plastik Kayak ya? plastik deh kayaknya. Iya pokoknya ini kayak kalau misalnya jatuh nggak napa-napa. Harden plastik kayaknya sih. Harden plastik. Iya, jadi plastik yang agak lebih keras. Jadi kalau keinjak pun juga nggak langsung hancur biasanya. Iya. Dan dia lebih lentur kan. Ini Sedangkan sangat safe loh, pas aku pakai dia kayak jatuh berapa kali aman. Tapi aku emang selalu hati-hati juga sih sama barang yang aku pakai, jadi kayak aman insyaallah. iya, pokoknya jangan sampai inilah rusak kalau bisa. Karena kacamata tuh krusial gitu kan. Cari rezeki itu digunakan. Minus berapa sih? Minus 0,75 atau minus 1. Oh ya nggak ngaruh kalau itu lah. Kalau gue liat teman-teman gue sampai di minus 5 itu. Kalau lihat jauh bang, gak kelihatan tulisannya. Aku harus yang kayak gitu. Jadi ya. Aduh, malah ngomongin kacamata lagi. Iya. Ya anyway. Kacamata dulu. Iya, kita ngomongin teh hari ini. Tapi teh itu sangat berkaitan dengan perempuan dan ya nggak apa-apa lah, kita cocok lagi lah ya, pakai kacamata. Terus habis itu concern juga nih untuk perempuan, cewek-cewek kalian yang suka minum teh. Nah itu harus Tapi gini diperhatiin. pertanyaannya mungkin ya, apakah relevan sebenarnya pertanyaan kita sekarang? Pertanyaan ngobam biasanya ya. Iya. Karena kalau misalnya dibilang ini mirip kasusnya kayak air putih soalnya. Kan dia sama-sama air ya, dan kita tahu mereka itu nggak punya nilai gizi yang kayak makanan gitu kan. Jadi mungkin apa dulu yang kita tanya nih? Mungkin pertanyaan yang suka di benak gue dulu deh, karena gue nggak tahu teman-teman ini ada pertanyaan terkait teh nggak sih? Mungkin kalau misalnya ada boleh ditaruh di kolom komen ya. Jadi gini, sebenarnya teh ini kan macam-macam ya. Iya. Baik kalau misalnya kita ke toko yang mahal tuh, TWG gitu kan, kita lihat macam-macam tuh. Ada apa teh kayak apa sebutannya, ada teh hitam, terus ada teh hijau, terus ada teh apa, teh krisan, teh apa, teh bla 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 bla, macam-macam. Itu sebenarnya kandungan gizinya beda nggak sih? Kalau dia sumbernya sama-sama dari tumbuhan, ini menarik juga nih. Ini aku jawabnya ada 2. Yang satu kita lihat dari dia sumbernya dari mana. Karena kan ada yang gabungan juga ya. Kayak misalnya tuh ada yang mangga, peach, strawberry yang dikeringin. Terus habis itu dia dijadiin masukin ke dalam ituan teh juga. Supaya rasanya itu kecampur juga sama rasa buah-buahan tersebut. Kan ada ya yang kayak gitu. Jadi dia dicampur sama teh hijau. Kayak di infuse. Iya mirip-mirip kayak gitu. Nah ini kita lihat dulu dari kandungan itunya. Tapi kurang lebih sih sebenarnya kalau ngomongin teh itu nggak jauh-jauh dari itu ada air. Sorry. Lanjut. Ya. Abis ini minum bang. Oke. Iya. Jadi itu ujung-ujungnya tuh sama aja sih. Ada kandungan, bukan kandungan malah ya. Ada cairannya kan, ada airnya. Terus dia paling yang terlarut di dalam airnya itu adalah komponen bioaktif dari si
pertehan ini gitu. Kalau ada vitamin sama mineral mungkin ya tambahan-tambahan dikit doang ya, tapi kalau kalori nggak ada. Makanya kenapa selain dari yang kita ngomongin tentang air mineral ya kan, yang kemarin air mineral itu juga penting yang berkaitan dengan kandungan. Bentar, aku lupa tiba-tiba mau ngomong apa. Parah nih. Ini dipertanyakan nih ahli gizi pilihanmu deh. Bentar. Untung bukan pilihanku kan. Astagfirullah. Sorry, tadi kita ngebahas apa? Teh. Terus kandungannya tadi macam-macam. Oh, komponen bioaktif. Oh iya, ini air mineral ada informasi nilai gizinya. Jadi dia salah satu pilihan makanan atau minuman gitu ya, yang nggak harus ada informasi nilai gizinya, karena memang teh itu 0 kalori. Jadi kayak cuma diambil airnya doang lah istilahnya kayak gitu, sama yang terlarut. Nah, kenapa sih kok banyak banget pembahasan tentang minum teh itu nggak boleh deket-deket sama makan utama? Alasannya itu gara-gara teh itu dia ada kandungan komponen bioaktif yang salah satu itu misalnya ada tanin. Nah, tanin ini dia bisa mengikat zat besi. Zat besi itu untuk pembentukan darah di dalam tubuh kita. Jadi kayak kalau misalnya dia ngikat, jadi akhirnya zat besinya nggak bisa dipakai dan akhirnya nggak bisa kebentuk darah. Nah, itu nanti jadi problem. Kalau cewek-cewek kan butuh darah banyak gara-gara per bulan tuh kan ada ngeluarin darah. Iya, betul. Nah, makanya kenapa di sini harus disiasatin gimana caranya supaya asupan gizi kita bisa secara maksimal terpenuhi dan terserap dengan baik, tapi kita bisa menikmati makanan yang lainnya juga. Jadi akhirnya bisa dibatasin tuh kayak teh misalnya 2. Tapi berarti sebenarnya ini nggak baik buat perempuan nggak sih jatuhnya? Baik-baik aja, asal Enggak, maksudnya kalau tadi dikonsumsi kayak tadi lah, maksudnya kayak soalnya gue sangat suka sama teh. Maksudnya gue yang penggila teh lah, karena gue ngeliat pas zaman gue kecil tuh ngeliat orang tua gue ngopi kayak nggak bisa ngopi gitu, kayak ngerasa kopi karena pahit rasanya kan. Anak kecil nggak suka rasa pahit, sedangkan kalau teh ini dicampur gula udah pasti rasanya enak. Betul. Karena kopi itu meski kopi hitam ya, gue itu kopi tubruk nih gue cobain zaman dulu tuh, kopi apa mereka, kopi singa kayaknya dulu deh. Itu tuh buat gue sebagai anak kecil ya, biarpun dikasih gula tetap menurut gue rasanya nggak enak. Kopi. Dan emang itu general, gue nyobain Nescafe juga sama aja gitu. Cuman kalau teh beda, teh kan ada warnanya, cuma ada bau tehnya, aromanya ada, cuman dan memang rasanya manis gitu loh. Cuman gue bener-bener saking sukanya minum teh, gue kayak minum tehnya tuh yang gue ada sehari yang gue bikin teh terus. Jadi air minum gue ganti sama teh manis. Dan gue ya bayang lah, berarti kan kapanpun, dimanapun lagi apa ya minumnya teh gitu. Dan itu cukup lama tuh. Tapi gue gak merasa terganggu kok dari perkembangan gue gitu, Mek. Gue ngerasa badan gue tetap besar, tetap meninggi gitu. Nah, makanya gue udah denger dibilang justru berbahaya ketika sebelum makan karena ada apa tadi? Tanin ya. Itu dia bisa mengurangi pengikatan zat besi lain sebagainya gitu. Apa emang itu, dan memang setahu gue yang biasa bermasalah sama zat besi itu perempuan gitu kan. Iya benar. Nah jadi makanya gue bilang, masa sih laki-laki tuh ya gak seberpengaruh itu gitu loh. Sebenarnya sih berpengaruh tetap, tapi karena produksi darahnya itu nggak diimbangi dengan banyak keluarnya juga, jadi akhirnya kalaupun misalnya ada ketahan nih sekali 2 kali makan, itu tuh masih bisa dikompensasi. Apalagi kan kalau dulu kita belajar pembentukan sel darah merah tuh sekitar 120 hari sekali kan. Dan itu artinya gimana ya, kayak uniknya itu adalah kalau misalnya tubuh kita pengen ngebentuk ada sel darah merah, itu caranya adalah menyimpan dulu zat besinya yang banyak di dalam tubuh, nanti dari simpanannya setelah udah 120 hari baru dikeluarin gitu. Untuk membentuk si sel darah merah itu tadi. Nah, makanya kenapa, karena si laki-laki ini gak ada pengeluaran yang masif, akhirnya zat besinya tuh istilahnya masih ada di dalam tubuhnya gitu. Jadi akhirnya kayak gak berkurang sesignifikan yang ada di cewek gitu. Oh, jadi makanya gak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi emang mungkin efeknya tidak secepat kalau perempuan gitu kali ya. Karena gak banyak pengeluaran. Oke, nah sekarang kalau ngomongin kayak tadi kita ada yang teh hitam, teh hijau gitu, atau mungkin teh bunga gitu. Karena itu beda berarti kandungan apa gimana? Iya, sebenarnya mirip-mirip sih. Soalnya dia kan sama-sama dari kayak tumbuhan gitu ya, dan dari daun yang mungkin bisa dibilang kayak melalui proses pengeringan atau semacamnya, dan akhirnya ya udah dia dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dilarutkan setelahnya. Jadi kurang lebih jawabannya tuh lumayan mirip dan nggak terlalu ada pembeda, paling ya beda kandungan dikit-dikit aja sih gitu. Cuman kelihatannya kayak sesignifikan itu, karena kalau misalnya dibilang kalau mau tidur jangan minum teh hijau, cuma kalau minum teh biasa nggak apa-apa gitu. Harus dilihat lagi sih dari sisi kandungan detailnya. Karena ini kan kayak ngeliat tumbuhan satu dengan tumbuhan lainnya, kayak gitu aja sih perbedaannya.
Oke, jadi itu yang jadi pengaruh sebenarnya ya. Oke, cuman mungkin kalau gue ke teman-teman nih, gue ada satu rahasia. Wah, Apa itu? ada teh paling enak menurut gue. Apa? Kalian pernah denger yang namanya chai nggak? Chai. Iya. Kayaknya aku pernah dengar tapi nggak Itu pernah. sebenarnya teh yang ada di India biasa tuh. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak cuma daun teh aja teman-teman, tapi dicampur ada kayak kayu manisnya, ada kayak apa? Cengkeh gitu loh. Itu mirip yang kayak kalau lagi diminum di restoran Arab gitu nggak sih, dicampur sama susu, beda ya? Agak mirip karena kan mereka tetanggaan lah kurang lebih ya, Iya, Arab sama iya. Arab sama India gitu kan. Tapi yang dari India ini menurut gua paling banyak sih, dan menurut gua spicy-nya luar biasa, enak banget. Dan itu relaxing banget sih buat gua. Dan kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa mungkin susah tidur apa gimana, mungkin bagusnya pakai itu sih. Oke. Itu menarik sih. Nanti mungkin kita bisa coba-coba atau teman-teman cari teh chai. Kalau gitu kayaknya buat pertanyaan khusus untuk yang kali ini, tadi pertanyaannya diganti dulu deh sama yang berkaitan sama zat besi ini. Aku kasih tips aja. Oke, silakan. Buat cewek-cewek yang udah mulai masuk ke dalam masa menstruasi, aku rekomendasiin untuk ada minum tablet tambah darah. Tablet tambah darahnya itu bisa 1 kali di dalam 1 pekan atau seenggaknya 1 hari setiap kali menstruasi. Itu aja dari aku. Kalau gitu dari kita berdua. Kita tutup. Oke, sampai ketemu di momen selanjutnya. Bye-bye. Bye.